Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ari Wahyu Fitanto dari kelas Sosiologi E, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, UIN Warisongo Semarang. Kali ini saya akan menjelaskan uji normalitas Kolmogorov dan Smirnov serta regresi sederhananya menggunakan SPSS. Sebelum itu kita harus membuka aplikasi SPSS-nya. Sudah saya buka. Lalu datanya saya menggunakan data sebab akibat yang sudah ada ininya. Pertama, sebab menjadi variabel X dan akibat menjadi variabel Y. Kita copy dulu. Kita copy variabelnya. Kita pindahkan ke SPSS. Sudah kita paste jadi variabel 1 dan variabel 2. Untuk di data view kita akan berubah ke data variabel view. Variabel 1 menjadi X dan variabel 2 menjadi Y. Desimalnya kita kosongkan. Labelnya menjadi namanya tadi yang sebab hanya tinggal ya. Kita kembali ke data variabel. Sebelum kita mengerjakan uji normalitas Kolmogorov dan Smirnov, kita harus menggunakan regresi sederhana dulu. Yang pertama kita regression linear. Sebab ini adalah variabel X dan akibat variabel Y. Sebab kita masukkan ke independen, sedangkan akibat ke dependen. Kita cek dulu statistiknya, model fit dan estimates benar. Continue. Plotnya tidak usah. Save-nya di unstandardized. Continue. Opsinya 0,05 udah kita oke. Nah, outputnya sudah keluar ini di regressionnya. Setelah ini baru kita bisa menentukan normalitas Kolmogorov dan Smirnov. Caranya kita analisis lagi. Kita buka non parametric test, validasi dialog. Nah, di sini ada pilihan 1, 2. Kita pakai sampel KS ya, kepanjangan dari Kolmogorov dan Smirnov tadi. Nah, kita pakai yang unstandardized. Kita masukkan ke tes variabel list dan normal. Udah nggak usah, langsung oke. Nah, sudah dapat tes distribusi is normal, berarti kita udah mendapatkan hasil tes yang normal ya. Sudah jelas di sini. Kita langsung aja ke hasil dari semuanya, sudah saya copy ke tugas Word. Jadi uji asumsi normalitas. Yang pertama adalah uji asumsi normalitas dari sampel Kolmogorov dan Smirnov test. Nah, dari data tersebut dapat dikatakan residual dan berdistribusi normal karena signifikasinya lebih dari alfa, yaitu 0,2. Kan alfanya tadi 0,05. Penyusun model penyusun model regresinya, konstannya kita pakai yang B. Konstannya 27,523, sebabnya atau variabel X 0,793. Ini rumus sudah ada, Y B0 tambah B1 X. Nah, jadi model regresinya seperti ini.
Y sama dengan B0 tambah B1X, atau bisa disebut dengan akibat sama dengan 27,525 ditambah 0,793 sebab. Uji signifikasi model yang pertama, yang A, hipotesis 0 tidak terdapat pengaruh variabel X atau sebab terhadap variabel Y akibat. Hipotesis 1 terhadap pengaruh variabel X atau sebab terhadap variabel Y atau akibat. Taraf signifikasinya alfa. Alfa adalah tingkat kesalahan atau error yang dapat ditoleransi 1% atau 5% atau 10% bebas. Sesuai kita mau bikin berapa. Semakin kecil alfa semakin baik. Penguji ini menggunakan alfa, dan saya menggunakan alfa 0,05 atau 5% lah. Statistik ujinya dari regresi ini saya sudah mendapatkan hasil jawaban. Kriteria ujinya H0 atau ditolak karena signifikan lebih kecil dari alfa. Terus kesimpulannya H0 ditolak karena nilai signifikan lebih kecil dari alfa, atau nilainya ini signifikannya 0,002 lebih kecil dari alfanya 0,05, yang menyebabkan H1 diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh variabel X atau sebab terhadap variabel Y akibat. Nah, terakhir adalah perhitungan R2, koefisien determinasi. Kita ambil dari R2-nya ini, R2 0,634. R2 0,634 sama dengan 63,4%, yang artinya bahwa faktor sebab mempengaruhi akibat sebesar 63%, sedangkan 36,6%-nya dipengaruhi oleh faktor lain. Nah, ini cara mendapatkan 36,6%-nya, 100% dikurang 63,4%. Ya begitulah kira-kira hasil uji asumsi normalitas saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf karena saya manusia biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.